Yang kedua. Oh, senang je ni. Cepat. Cepat. Oh itu. Sedia ya? Cepatlah Upin. Berapa tu? Ular. Dia macam mana? Masa dah tamat. Tak tahu? Kawan aku. Tadi pertama udah selesai ya? Iya, kayaknya ya. Dia mau belum selesai. Ini masih ada lagi nih kita dengerin ya. Iya, ya. Oke, nah sekarang ini kita kedatangan wanita yang juga belum lama ini berpisah dengan suami. Kita panggil ini dia, Anissa Aziz. Silakan duduk. Anissa Aziza. Coba kita lihat dulu artikelnya ya. Ini dia. 7 tahun menikah, Bobby Tinca dan Anissa Nur Aziza resmi cerai. Oke. Jadi beberapa waktu lalu Bobby sempat datang ke Brownie. Sekarang saatnya Anissa juga bisa memberikan suaranya untuk menjawab apa yang menjadi statement Bobby beberapa waktu lalu ya. Yes, jadi udah pisah sama Bobby itu udah cukup lama. Hasil keputusan 15 Juni, akta itu tanggal 27 Juni. 27 Juli. Jadi memang proses juga nggak terlalu lama ya dari iya ya, sebulanan ya. Cepet ya. Oke, karena semuanya sudah sepakat ya. Oke, kalau menurut kamu apa sih titik permasalahan kalian ketika memutuskan untuk berpisah? Kalau titik permasalahan sebenarnya sudah dari 2019. Itu sudah mulai cekcok, lalu 2020 ada lagi, 2021 ada lagi gitu. Akhirnya ya mungkin setiap ada permasalahan itu akan terbawa lagi gitu, akan keungkit lagi kan gitu. Jadinya 2022 cekcok akhirnya ya mungkin emang nggak bisa, harus dilanjutin lagi gitu, daripada nantinya tiap ada problem aku membawa itu lagi. Jadi ya memang menutup atau mengungkit itu agak sulit untuk kita, atau setiap orang kan gampang banget ngasih saran, tapi kita yang menjalani sebenarnya kita yang tahu gitu ya. Nah setelah ada gugatan keluarga siapa yang paling kaget mendengar kabar? Keluarga aku. Keluarga kamu. Karena sebelumnya kamu jarang cerita. Karena ya selama 8 tahun pernikahan pun aku tidak pernah cerita sama sekali apa rumah tangga aku bagaimana, kecuali yang happy pasti aku akan ceritain, tapi untuk permasalahan inti baik cekcoknya aku jarang banget cerita. Oke. Nah kamu ini kan sempat berusaha untuk mempertahankan, atau memang pada saat itu udah pasrah kita bisa? Sampai kemarin beliau pulang umroh pun aku masih mau mempertahanin ya itu. Keluarga juga bilang sekarang semua terserah kamu gitu, karena kamu yang menjalani rumah tangganya, kamu yang tahu pahit manisnya gitu. Kita keluarga sini cuma support, cuma doa kan gitu. Jadi sampai kemarin pun sebenarnya masih mau mempertahankan karena berpikirnya anak gitu kan, anak psikisnya gitu dan lain sebagainya gitu kan. Jadi sebenarnya segala upaya dan usaha semuanya sudah dicoba sebenarnya ya. Tapi ya manusia baik itu kesabaran atau apapun punya ada batas maksimal. Jadi terkadang menyalahkan seseorang itu mudah, tapi kan yang menjalani ini mereka. Jadi mereka yang tahu gitu. Nah, kita ada ungkapan dari Bobby Tinca tentang kondisi rumah tangganya. Kita lihat tayangannya ini.
Kalau ke saya mah enggak ya. Istri itu sebenarnya orangnya diem. Jadi kalau kita ada masalah dia tidak mengutarakan langsung, tapi tidak bicara ke saya. Bicaranya ke sahabatnya, ke keluarganya, ke saudaranya gitu. Jadi kita tuh ada komunikasi yang memang dia tuh agak sungkan ke saya. Jadi kalau yuk kita ngobrol duduk bareng gitu. Yuk sholat malam bareng yuk kita ngobrol ada apa. Dia tidak keluar sepatah kata pun gitu. Jadi aku dapat dari orang lain lagi. Katanya gini, katanya gitu. Walaupun aku sebagai manusia nggak boleh dengar kata orang ya, harusnya kata istri gitu ya. Tapi apa yang disampaikan orang itu ya relate gitu lah yang memang disampaikan oleh mantan istri gitu. Oke. Jadi justru apa sih yang bikin kamu jadi sungkan untuk cerita? Sebenarnya bukan sungkan ya Kak gini, karena aku bukan menyangka ya, meluruskan gitu. Selama pernikahan pun aku itu sangat jarang untuk cerita ke kakakku gitu, karena aku sudah tidak punya orang tua gitu kan. Jadi aku lebih banyak pendam semua. Waktu pada saat nikah juga aku jarang untuk keluar rumah, tuh paling ada kumpul aku pulang, atau misalkan ada pengajian arisan aku langsung pulang. Jarang banget itu bersosialisasi dengan lingkungan di rumah gitu. Makanya ada statement gitu aku agak gimana ya, maksudnya bertolak belakang dengan faktanya gitu. Yeah. Jadi memang aku pendem gitu, aku pendem. Akhirnya puncaknya adalah 2021 itu puncak aku benar-benar nggak kuat. Akhirnya aku bilang ke keluarga gitu, mau nggak mau dengan semua yang sudah aku tahan selama 7 tahun ini, akhirnya aku ungkapkan, karena nggak bisa juga nih aku pendem semua sendiri dari dulu kan gitu. Oke. Dan pada saat misalnya gini, kan memendam sesuatu itu juga tidak Nggak baik. bagus. Ya. Jadi ke siapa biasanya kamu bisa mengungkapkan, kalau tidak mungkin tidak ke pasangan ya? Kan misalnya ke sahabat kah, ke orang terdekatnya yang paling kamu dekat siapa? Kalau pada saat pertama kali aku, karena kan gini sebenarnya, aku tidak mau bercerita ke keluarga pun itu adalah aib rumah tangga aku gitu. Jadi ketika memang pas sudah puncaknya, itu aku bilang ke kakak angkatku, gini sih, gini. Mereka kaget, kenapa kamu bisa kuat sebenarnya gitu, bertahan. Aku bilang, dan kenapa baru cerita gitu kan. Aku bilang, ini aib aku juga. Pada saat itu ini masih aib aku juga. Aku masih istri yang tidak tahu gitu kan. Aku tidak mau menceritakan yang sedih-sedihnya gitu kan. Jadi akhirnya kakak bilang, kamu yang menjalani, kamu yang ada di situ gitu. Teteh cuma bisa bilang ngasih support, ngasih doa, semua balik lagi ke kamu gitu. Tapi kalau dari kamu sendiri, udah berapa lama sih kamu merasa komunikasi kamu sama Bobby ini nggak lancar? Dari 2021 memang komunikasi, karena beberapa 2021 memang sudah agak kurang baik ya gitu. Lalu banyaklah kejanggalan dan fakta yang aku dapetin 2021 lagi itu puncaknya ke 2022 ini. Jadi kami memang kurang berkomunikasi baik gitu. Padahal kemana waktu pandemi, kalau aku sih kan karena memang nggak terlalu kenal dengan kalian berdua ya, tapi sering ngeliatin kalian live jual baju. Jadi kalau misalnya dilihat tuh kayak kompak aja, akur-akur aja gitu. Jadi memang ternyata sebuah adegan rumah tangga itu nggak selamanya yang kita bisa lihat di sosial media itu indah ya. Ya. Jadi ya terkadang hal yang ya beda ya sudut pandang ya. Terkadang hal yang memang dilihatnya terkesannya tidak baik ya, ternyata malah biasa-biasa aja gitu. Jadi makanya tidak bisa mengenai orang ketiga. Gimana tanggapan kamu? Dari pihak aku nggak ada gitu, cuman mungkin memang titik permasalahannya dari situ tuh. Dari orang ketiga setelah kalian menikah, setelah 4 tahun menikah. Oke. Nah, berarti kan komunikasi sudah tidak baik. Sekarang anak-anak juga ya mau tidak mau setelah sidang putusan itu anak-anak ya harus menerima ya. Dan pembagiannya ke Bobby begitu. Kalau aku sih nggak membatasi ya, maksudnya karena rumah kami juga dekatan kan, cuma beda beberapa gang doang gitu kan. Jadi silakan selagi kakak mau Pak Abi nggak, misalkan gitu kan. Iya bunda mau, misalkan kakak mau ke depan kan main PS sama. Iya, aku selalu begitu. Ketika dia memang sudah seminggu lebih di aku gitu, pasti aku nanya, kakak mau ke rumah depan nggak, mau main PS nggak sama Abi? Nggak bunda, nanti aja gitu. Jadi aku pun tidak
menutup atau menghalangi dia untuk ke sana gitu kan, karena bagaimanapun dia tetap bapaknya kan gitu. Ya, tapi sempat nanya, Bunda kok kita pindah rumah gitu? Sempat ada dan mungkin masih ya, karena dari sebelum surat itu datang aja ada perkataannya kakak yang memukul hati gitu, maksudnya abi bunda kok udah gak mesra lagi, sudah cerai ya. Itu aku sangat kaget, bukan main. Tahu dari mana? Padahal itu pada saat itu Media juga nggak ada yang tahu. nggak ada, itu belum masuk gugatan gitu. Tapi mungkin si anak ini sudah paham gitu, karena kami sudah nggak bareng lagi, udah nggak bisa bonding lagi bareng atau tidur cerita-cerita bareng. Jadi kayaknya yang gede ini sudah paham gitu. Kadang juga kalau dia lagi main sama temennya, asih enak ya, papanya ada. Akhirnya ditanya, ya kan abi kakak kerja ya buat kakak juga, buat sekolah kakak tahun depan, buat kakak pengen ini pengen itu. Jadi dia nanti sebenarnya sudah paham, cuman kan bagaimanapun aku berusaha kasih pengertian. Abi itu nggak kemana-mana, abi kerja buat kakak kan, kakak juga tahu. Untungnya karena beliau sudah sering show kesana sini, jadi dia sudah agak terbiasa. Oke. Miss, ini setelah berpisah ya, kamu lebih suasana hati lebih merasa lega atau lebih merasa kesepian? Sepi sudah pasti kak, kesepian karena Sesuatu yang berubah ya. betul. Karena biasa kami berempat di rumah, karena kan 2 tahun lalu kan memang beliau lagi show-nya jarang gitu, jadi memang benar-benar tuh bonding kita tuh kuat gitu. Ketika tahun ini agak jarang, terus pindah rumah sana, pindah rumah sini, pindah rumah sana, dia mulai merasakan dan bilang tuh kok nggak mesra lagi sih, kok kita pindah ke sini lagi sih bunda, katanya gitu, kok gini kok gitu. Itu sih yang minusnya ke anak. Oke. Tapi apa sih hal baik yang kamu bisa ambil dari cerita tentang perjalanan pernikahan kamu? Banyak hal sih kak, maksudnya aku pun ketika dengan beliau juga banyak